Assalamualaikum, kami dari kelompok 5. Pilihan hardware 2190376. Berliana Dona Safitri 12191196. Tiffany Salsalina Mahita Baru Sembiring 12191327. Cinta Karunisa 12191019. Faisal Akbar 12190070. Basis data. Konsep dasar dari basis data adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan. Sebuah basis data memiliki penjelasan struktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan ini disebut skema. Skema menggambarkan objek yang diwakili suatu basis data dan hubungan di antara objek tersebut. Ada banyak cara untuk mengorganisasikan skema atau memodelkan struktur basis data. Ini dikenal sebagai basis data atau model data. Yang umum digunakan sekarang adalah model relasional yang menurut istilah Lyman memiliki sebuah informasi dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan di mana setiap tabel terdiri dari baris dan kolom. Definisi yang sebenarnya menggunakan terminologi matematika. Dalam model ini, hubungan antar tabel diwakili dengan menggunakan nilai yang sama antar tabel. Model yang lain seperti model hierarkis dan model jaringan menggunakan cara yang lebih implisit untuk mewakili hubungan antar tabel. Pada komputer basis data, digunakan dalam perangkat hardware penyimpanan dan dengan software tertentu dimanipulasi untuk kepentingan atau kegunaan tertentu. Hubungan atau relasi data biasanya ditunjukkan dengan kunci key dari tiap file yang ada. Data merupakan fakta atau nilai value yang tercatat atau merepresentasikan deskripsi dari suatu objek data yang merupakan fakta yang tercatat dan selanjutnya dilakukan pengolahan proses menjadi bentuk yang berguna dan atau bermanfaat bagi pemakai antar membentuk apa yang disebut informasi. Suatu bangunan basis data memiliki jenjang sebagai berikut. Karakter merupakan bagian data terkecil yang berupa angka, huruf, atau karakter khusus yang membentuk sebuah item data atau field. Contoh A, B, X, Y, 2,21290 sama dengan lebih kecil, lebih besar, dan sebagainya. Field atau item merupakan presentasi suatu atribut dan record rekaman atau tabel yang sejenisnya yang menunjukkan suatu item dari data. Contoh feed nama berisi data nama-nama pegawai, feed departemen berisi data bagian atau spesifikasi pekerjaan dan lain sebagainya. Record atau rekaman atau tabel kumpulan dari feed membentuk suatu record atau rekaman. Record menggambarkan suatu unit data individu yang tertentu. Contoh file pegawai di mana tiap-tiap recordnya berisi kumpulan data nama, alamat, departemen, dan dapat mewakili tiap-tiap data. File merupakan kumpulan dari record-record yang menggambarkan satu kesatuan data yang sejenis. Contohnya file pegawai berisi data tentang semua yang berhubungan dengan pegawai seperti nama pegawai, alamat pegawai, departemen yang dapat mewakili tiap-tiap data. Database merupakan kumpulan dari file atau tabel yang membentuk suatu basis. Contohnya basis pegawai PT Maju Terus terdiri atas file pegawai, file gaji, file golongan, dan sebagainya. Basis data mempunyai beberapa kriteria penting, yaitu
berorientasi data dan bukan berorientasi program. Dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi tanpa perlu mengubah basis datanya. Dapat dikembangkan dengan mudah, baik volume maupun strukturnya. Dapat memenuhi kebutuhan sistem baru secara mudah. Dapat digunakan dengan cara-cara yang berbeda. Komponen-komponen basis data adalah 1. Hardware sebagai pendukung operasi pengolahan data seperti CPU, memori, disk, terminal, dan sebagainya. 2. Software sistem operasi atau Windows 9X, Windows 2000, Strip XP, Linux, dan Unix. 3. Software pengelola basis data atau DBMS seperti Microsoft Access, SQL, Oracle. Yang keempat, software program aplikasi misalnya Visual Basic, Delphi, Visual Fox Pro. Yang kelima, basis data, semua data yang diperlukan, dipelihara, dikelola oleh sistem basis data. Keenam, pemakai atau pengguna basis data atau user. Pengguna atau user basis data meliputi 1. Database administrator, yaitu pengguna yang memiliki kewenangan sebagai pusat pengendali seluruh sistem baik basis data maupun program-program yang mengaksesnya. Menentukan pola struktur basis data, memodifikasi, membagi tugas pengolahan, dan memberikan orientasi tertentu, dan sebagainya. 2. Application programmers, yaitu programmer aplikasi yang berinteraksi dengan sistem melalui pemanggilan data manipulation language atau DML yang dimasukkan ke dalam program yang ditulis. Ketiga, sophisticated users, yaitu pengguna yang berinteraksi dengan sistem tanpa harus menuliskan sendiri programnya, tetapi diganti dengan melakukan permintaan atau request dalam bentuk bahasa query basis data, seperti menggunakan Microsoft Access, SQL, dan sebagainya. Keempat, specialized user, yaitu pengguna yang menuliskan program aplikasi basis data khusus yang tidak sesuai dengan framework pemrosesan data tradisional, contoh sistem pakar, multimedia, dan sebagainya. Yang kelima, naive users, yaitu kebanyakan pengguna yang berinteraksi dengan sistem dengan cara memanggil salah satu program aplikasi yang telah disediakan, contoh operator pada bagian teller, personalia, dan sebagainya. Peran-peran basis data. 1. Basis data penting dalam pengelolaan data dalam menggunakan komputer dan beberapa alasannya, yaitu 1. Sebagai komponen utama atau penting dalam sistem informasi, karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. 2. Menentukan kualitas informasi yang cepat, akurat, relevan, sehingga informasi yang disajikan tidak basi. Informasi dapat dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Menyusun format yang standar dari sebuah data-data yang sama pada file yang berbeda harus memiliki format data berupa tipe dan jangkauannya. Jangkauannya harus sama. Data berupa tipe jangkauan harus sama. Ketidaksamaan format data akan mengakibatkan sulit atau tidak bisanya pengaksesan data yang lain. Keempat, penggunaan oleh banyak pemakai multi-file user sebuah database bisa dimanfaatkan sekaligus secara bersama oleh banyak pengguna atau multi-user. Yang kelima, melakukan perlindungan dan pengaman data atau data security. Setiap data hanya bisa diakses atas atau dimanipulasi oleh pihak yang diberi otoritas dengan memberi login dan password terhadap masing-masing data. Yang keenam, menyusun integritas dan independensi data basis data merupakan data kompleks yang bisa diinteraksikan sehingga kita bisa memanipulasi untuk mendapatkan berbagai bentuk lembar kerja dan laporan yang kita inginkan. Namun demikian masing-masing data tidak saling tergantung terhadap data yang lain. Data-data dalam database bisa saling berdiri sendiri. MySQL adalah menurut Arif 2011 E151 MySQL. MyStructure Query Language adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal dan banyak digunakan untuk membangun aplikasi web yang menggunakan database sebagai sumber dan pengelolaan datanya.
MySQL bersifat open source dan menggunakan SQL struktur query language. MySQL biasa dijalankan di berbagai platform, misalnya Windows Linux dan lain sebagainya. Adapun keunggulan dari MySQL adalah satu, sintaksnya lebih mudah dipahami dan tidak rumit. Kedua, pengaksesan database dapat dilakukan dengan mudah. Ketiga, MySQL merupakan program yang multi-threaded sehingga dapat dipasang pada server dengan memiliki multi CPU. Keempat, didukung program-program umum seperti C, C++, Java, Perl, PHP, Python, DSB. Kelima, bekerja pada berbagai platform, tersedia berbagai versi untuk berbagai operasi. Keenam, memiliki sistem security yang cukup baik dengan verifikasi host. Ketujuh, mendukung ODBC untuk sistem operasi Windows. 8, mendukung record yang memiliki kolom dengan panjang tetap atau panjang bervariasi. MariaDB. MariaDB merupakan sebuah pengembangan mandiri dari MySQL yang mana aplikasi ini hadir semenjak MySQL telah berhasil diakuisisi oleh Oracle pada sekitar bulan September 2010. Program MariaDB itu berada dalam naungan atau lisensi GPL, General Public License. Fungsi-fungsi dari MariaDB. MariaDB juga bisa digunakan sebagai aplikasi database untuk ranah yang lebih besar, di mana jumlah rekamannya bisa mencapai kurang lebih 50 juta. Selain itu, aplikasi ini juga ternyata mampu menampung kurang lebih 60.000 tabel dan juga 5 miliar baris. Pada setiap tabelnya ternyata mampu menampung indeks hingga mencapai 32 indeks. MariaDB berfungsi untuk menghubungkan klien dengan menggunakan protokol TCP atau IP. Name pieces atau NT, dan juga Unix socket. MariaDB berfungsi untuk menyediakan data yang bermacam-macam yang tentunya akan mempermudah pengguna ketika ingin menggunakan aplikasi database yang bukan hanya mampu menangani skala besar, melainkan juga menyediakan banyak pilihan data. MariaDB memiliki fungsi multi-user, artinya aplikasi ini bisa digunakan oleh banyak user dalam waktu yang bersamaan. Inilah mengapa software yang satu ini lebih banyak dipilih dibandingkan dengan yang lainnya. Kelebihan MariaDB. Pertama, ada portabilitas. Yang kedua, ada open source. Yang ketiga, multi-user. Yang keempat, memiliki banyak pilihan data. Yang kelima, keamanan. Yang keenam, mampu digunakan dalam skala besar. Dan terakhir, dilengkapi dengan 20 bahasa. Dan ada kekurangan MariaDB. MariaDB merupakan aplikasi yang hanya disarankan untuk digunakan oleh perusahaan besar. Jadi untuk perusahaan kecil disarankan menggunakan aplikasi yang lain. Konon, MariaDB memiliki keterbatasan di dalam menyimpan data pada saat data yang disimpan tersebut sudah berada di ambang batas atau bahkan melebihi kapasitas yang mampu ditampung oleh server. Ternyata bahasa Indonesia tidak termaksud ke dalam salah satu di antara 20 bahasa yang akan digunakan untuk menemukan pesan error. Data Definition Language atau DDL. DDL adalah subperintah dari bahasa SQL yang digunakan untuk membangun kerangka sebuah database. Dalam hal ini, database dan table terdapat 3 perintah penting dalam DDL, yaitu 1. Create. Perintah ini digunakan untuk membuat, termasuk di dalamnya membuat database baru, tetap table baru, view baru, dan kolom baru. 2. Alter. Berfungsi untuk mengubah struktur table yang telah dibuat, mencakup di dalamnya mengubah nama table, menambah kolom, mengubah kolom, menghapus kolom, dan memberikan atribut pada kolom. 3. Drop. Berfungsi untuk menghapus database atau table. DML. DML adalah subperintah dari bahasa SQL yang digunakan untuk memanipulasi data dalam database yang telah dibuat. Terdapat 4 perintah penting dalam DML, yaitu 1. Insert. Perintah ini digunakan untuk memasukkan data baru ke dalam sebuah table. 2. Select. Perintah ini digunakan untuk mengambil dan menampilkan data dari table atau bahkan dari beberapa table dengan penggunaan relasi. 3. Update. Perintah update digunakan untuk memperbarui data pada sebuah table. 4. Delete. Perintah delete digunakan untuk menghapus data dari sebuah table.
Mengakses PHP MyAdmin. 1. Membuat database baru. 2. Membuat tabel baru. 3. Melihat struktur tabel. 4. Menambah record dalam tabel. 5. Menampilkan data. 6. Mengubah data. 7. Menghapus data. Dan 8. Menjalankan perintah SQL. PHP MyAdmin. Sebelumnya sudah sempat dibahas bahwa PHP MyAdmin merupakan salah satu software penting dalam pengolahan database dengan menggunakan MySQL atau bahasa SQL. Sesuai dengan namanya, PHP MyAdmin ini ditulis dalam bahasa pemrograman PHP. Sempat dibahas juga bahwa PHP MyAdmin khusus menangani pengolahan database dalam lingkup website. Contoh, World Wide Web, sama halnya dengan MySQL. Software yang dirilis perdana pada tahun 1998 ini juga berlisensi General Public Lisensi dan sudah mensupport multilingual multibahasa dalam user interface-nya. Fungsi join. Join adalah salah satu konstruksi dasar dari SQL dan basis data. Join dapat didefinisikan sebagai kombinasi record baru dua tabel atau lebih di dalam basis data relasional dan menghasilkan sebuah tabel tempori baru yang disebut joined table. Macam-macam join. Join digunakan untuk menghasilkan baris data dengan menggabungkan dua tabel atau lebih menggunakan pasangan data yang match pada masing-masing data. Fungsi inner join adalah untuk menghasilkan data dengan menggabungkan dua tabel atau lebih sehingga memudahkan untuk melihat data yang diinginkan saja. Left join adalah relasi antar tabel, biasanya digunakan untuk menghasilkan baris data dari tabel kiri, nama tabel pertama atau tabel utama yang tidak ada pasangan atau tidak berelasi datanya pada tabel kanan, nama tabel kedua. Fungsi left join adalah untuk menghasilkan baris data dari tabel kiri dan untuk mengambil data pada tabel lain yang tidak ada pasangan atau tidak berelasi. Right join digunakan untuk menghasilkan baris data dari tabel kanan, nama tabel kedua tabel utama yang tidak ada pasangan datanya, tidak berelasi pada tabel kiri, nama tabel pertama. Fungsi right join adalah untuk menggabungkan dan menampilkan seluruh data yang ada kecuali ada data yang nol atau tidak berelasi dan akan mengambil tabel dari sebelah kanan tabel utamanya. Dalam pembuatan proyek akademik kampus 1, masuk ke dalam aplikasi XMPP, aktifkan XMPP. Yang kedua, masuk ke command prompt, kemudian ketik cdc slash titik 2 slash baru setelah itu enter, ketik xmpp slash mysql slash bin slash mysql x. Yang ketiga, dalam pembuatan database baru, ketik perintah create database akademik kampus peserta serta menampilkan database perintah show. Untuk menampilkan database telah dibuat show database. Keempat, untuk memanggil salah satu database yang telah dibuat, ketik perintah use akademik kampus. Yang kelima, untuk membuat sebuah tabel di dalam akademik kampus, ketik perintah seperti di bawah ini. Yang keenam, untuk melihat sebuah strukturnya, ketik perintah describe data mahasiswa.
Yang ketujuh, untuk memasukkan nilai ke dalam tabel data underscore mahasiswa, ketik perintah insert into data underscore mahasiswa values. Yang kedelapan, untuk melihat nilai bidangnya, ketik perintah select from data underscore mahasiswa. Yang kesembilan, cara mendapatkan primary key alter table data underscore mahasiswa at primary key name. 10 untuk melihat struktur, ketik perintah descript data strip garis bawah mahasiswa titik koma. 11 cara menghapus primary key alter table data garis bawah mahasiswa drop primary garis bawah key titik koma. 12 untuk melihat struktur, ketik perintah descript. Melihat seluruh tabelnya, ketik perintah show tables. Cara menampilkan dari beberapa kolom tertentu seperti nama, NIM, kota, agama, pakai perintah select nama, koma, NIM from data mahasiswa atau select nama, NIM, kota, agama from data mahasiswa titik 2. Cara memanggil salah satu bidang dengan memanggil salah satu yang unik. Misalnya, kami membuat primary key di dalam suatu bidang, yaitu NIM. Dengan memanggil salah satu sifat unik, otomatis akan muncul berbagai bidang dengan menggunakan select bintang from data underscore mahasiswa where NIM sama dengan 121133449 titik koma. Cara update atau mengubah nama kota menggunakan perintah update data underscore set kota sama dengan titik Bekasi titik where name 12134567789 titik koma. Rename table dosen ke guru, cara melihat tabelnya, show tables. Ke-18, pembuatan tabel kedua, create table, jadwal underscore kuliah. Ke-19, untuk melihat sebuah strukturnya, ketik perintah describe jadwal underscore kuliah titik koma. Yang ke-20, memasukkan untuk nilai ke dalam tabel jadwal kuliah, ketik perintah insert into jadwal kuliah values. Yang 21, untuk melihat nilai bidangnya, ketik perintah select from jadwal kuliah titik koma. 22, cara menampilkan dari beberapa kolom tertentu seperti hari, tanggal, tahun, mata kuliah, jurusan, select, hari, tanggal, tahun, mata kuliah, jurusan from, jadwal kuliah, titik koma. 23. Cara mendapatkan primary key ke dalam tabel jadwal kuliah, alter table jadwal kuliah, add primary key name. 24. Untuk melihat strukturnya, ketik perintah describe jadwal kuliah titik 2. 25. Cara hapus primary key, alter table jadwal kuliah, drop primary key. 26 untuk melihat strukturnya, ketik perintah describe jadwal underscore kuliah titik koma. 27 cara hapus salah satu bidang atau field, alter table jadwal underscore kuliah drop SKS titik koma. Untuk melihat strukturnya, ketik perintah describe jadwal underscore kuliah titik koma. Atau field alter table jadwal kuliah ADD SKR pascar buka kurung 20 buka kurung titik koma.
Untuk melihat strukturnya, ketik perintah describe jadwal kuliah titik koma. Pembuatan tabel ketiga create table dosen. Ke-32, untuk melihat sebuah strukturnya, ketik perintah describe dosen titik koma. Ya, ke-33, untuk memasukkan nilai ke dalam tabel, ketik perintah insert into the dosen values. Untuk melihat nilai bidangnya, ketik perintah select bintang from dosen titik koma. Yang 35, cara menampilkan dari beberapa kolom tertentu seperti NIP, nama dosen, telepon email, select NIP, nama dosen, telepon, email from dosen. 36, cara menambahkan primary key ke dalam tabel dosen, alter table dosen, add primary key name. Yang 37, untuk melihat struktur, ketik perintah describe dosen. 38, cara menambahkan bidang halaman alter table dosen at SKS varchar 20.2. Untuk melihat strukturnya, ketik perintah describe dosen underscore titik 2. 40, cara hapus salah satu bidang atau file alter table dosen, drop email dan melihat struktur, ketik perintah describe dosen. Cara memanggil salah satu bidang dengan memanggil salah satu yang unik, misalnya kami membuat primary key dalam satu bidang yaitu name. Dengan memanggil salah satu sifatnya unik, otomatis akan muncul berbagai bidang dengan menggunakan select bintang from data underscore dosen where name sama dengan koma atas 0123456437 koma atas titik 2. Untuk memasukkan nilai ke dalam tabel nilai underscore akademik, ketik perintah insert into nilai underscore akademik values secondary. Untuk melihat sebuah strukturnya, ketik perintah describe nilai underscore akademik titik koma. Ke-44, untuk memasukkan nilai ke dalam tabel nilai akademik, ketik perintah insert into nilai underscore academic values. Ke-43, untuk melihat nilai bidangnya, ketik perintah select bintang from nilai underscore academic titik 2. Ke-44, cara menampilkan satu kolom seperti total, petik atas, select total from nilai underscore academic titik koma. Ke-45, perintah inner join. Terima kasih. Ya, terima kasih kami dari kelompok 5 untuk presentasi proyek kita. Cukup sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kekurangannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye-bye.